Bagaimana hukumnya sholat ketika pikirannya kemana-mana, Buya? Jadi setan itu macam-macam model, ada setan penyair. Karena yang sholat penyair oleh setan dikasih ide-ide. Waktu sholat ketemu ide membuat syair. Setannya penceramah sepertinya. Jadi penceramah itu kalau lagi sholat punya ide, nanti saya ceramah apa sih? Ya, termasuk nyari kunci mobil tuh ketemunya di waktu sholat katanya. Assalamualaikum di mobil di meja. Berarti waktu sholat dia mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya, ini di luar tema. Bagaimana hukumnya sholat ketika pikirannya kemana-mana, Buya? Orang mencerah ya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat pikirannya kemana-mana, asalkan dia memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sholatnya sah. Cuman dia tidak khusyuk. Sholatnya sah. Dan khusyuk bukan menjadi syarat sahnya sholat. Maka dianjurkan untuk berusaha khusyuk. Kecuali dinukil dari Imam Ghazali, khusyuk menjadi syarat sahnya sholat. Oh, bahaya nih. Kalau tentu itu pun ditafsiri seperti apa sih yang dimaksud khusyuk menjadi syarat sahnya sholat. Kalau khusyuk menjadi syaratnya sholat, nggak khusyuk, nggak sah, kayaknya nggak ada yang sholat setelah itu. Ingat toko, ingat istri, ingat anak, ingat itu. Jadi khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Akan tapi khusyuk adalah ruh atau khusyuk itu adalah satu rasa makna, dan itu pengalaman pribadi sekali. Ditandai dengan khusyuknya jawarih. Biarpun khusyuk adalah hati. Yang tahu adalah Allah. Biarpun orang kelihatannya begini, bisa saja pikirannya kemana-mana tadi. Wah, kalau sholat nggak bergerak. Tapi kemana-mana pikirannya, macam-macam. Maka yang diterima oleh Allah, yang mendapatkan pahala banyak adalah yang dengan khusyuk. Yang biqadri ma yaqiluhu, yang ia sadari dari yang ia baca. Maka khusyukan itu adalah, khusyuk yang sejati adalah mengikuti apa yang ia ucapkan. Mengikuti apa yang ia ucapkan. Karena Anda semua akan tahu bahwa ini tangan kanan saya, ini kiri. Kalau saya ngomong tangan kanan saya ini, berarti saya pasti nggak khusyuk. Tangan kiri yang saya angkat, saya ngomong tangan kah? Nggak nyambung berarti. Makanya waktu dia membaca ayat Al-Quran di situ isi neraka, kok ingat surga, berarti nggak nyambung. Sehingga cara menghadirkan kekhusyukan itu para ulama mengajarkan, renungi apa yang engkau baca dalam sholatmu. Jadi paling tidak itu mengikat. Kalau kita ingat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, dan ini nggak ingat lagi yang lainnya. Maka kapan dia tidak serius dengan apa yang dibaca? Ingat tokonya, ingat permasalahannya, ingat hobinya, ingat cita-citanya. Jadi kalau pikiran kemana-mana itu bukan yang bertanya saja, siapapun bisa. Jadi setan itu macam-macam model, ada setan penyair. Karena yang sholat penyair oleh setan dikasih ide-ide. Waktu sholat ketemu ide membuat syair. Setannya penceramah sepertinya. Jadi penceramah itu kalau lagi sholat punya ide, nanti saya ceramah apa sih? Ya, termasuk nyari kunci mobil tuh ketemunya di waktu sholat katanya. Assalamualaikum di mobil di meja. Berarti waktu sholat dia mikir. Jadi seperti itu. Jadi setannya banyak. Jadi maka dari itu belajar khusyuk, memahami maknanya. Kata Imam Haddad, kalaupun kita belum bisa khusyuk memahami makna karena mungkin terbatasnya pengetahuan kita tentang makna yang kita baca, maka paling tidak ikuti lafaz, seolah-olah kita melihat lafaz tersebut. Bismillah, bi, ba, sin, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikat agar pikiran kita tidak kemana-mana tadi. Tapi sah sholatnya. Dan khusyuk itu wahbi, karunia dari Allah, nggak bisa dibuat-buat. Maka mintalah kekhusyuan kepada Allah. Kadang setiap orang pun berbeda-beda. Ada suatu ketika dia sholat tenang dan khusyuk, esoknya enggak sama sekali. Sehingga khusyuk ini hendaknya dikunci. Sehingga di dalam melakukan suatu ibadah itu ada kunci, dikasih lapis-lapis begitu. Jadi sebelum sholat ada qabliyah, lalu ada ba'diyah.
Jadi kalaupun seandainya ada yang kurang beres, ba'diyahnya. Jadi mikir sandalnya waktu ba'diyah. Tapi kalau assalamualaikum langsung lompat, berarti assalamualaikum sandalku di kiriku kananku. Jadi makanya hikmah di balik sholat sunnah zikir itu adalah untuk mengunci, melapis, membentengi sholat fardu ini agar aman. Bahkan dikatakan oleh baginda itu yang bisa menambal kekurangan sunnah yang dilakukan itu penambal daripada kekurangan yang ada dalam sholat fardu. Seperti itu. Berusahalah untuk khusyuk. Berusaha khusyuk itu sendiri sudah dinilai khusyuk oleh Allah. Dan khusyuk ini pengalaman pribadi, nggak bisa. Wah, alhamdulillah kalau saya sholat, ya siapa yang bohong pun tidak ada yang tahu, nggak ada alat deteksi khusyuk. Alat deteksi khusyuk nggak ada. Orang nggak ada deteksi pikiranmu lagi ingat apa, nggak ada, nggak keluar, nggak seperti dicap mungkin langsung kelihatan gambar kamu lagi mikir kuno, nggak ada. Jadi makanya khusyuk itu sangat pribadi. Maka belajarlah khusyuk dengan cara tadi, merenungi, membaca bacaan sesuai dengan yang baca kita hadirkan di hati kita, di pikiran kita. Ustaz, insya Allah saya akhir-akhir ini sudah taubat. Dalam artian saya sudah tak mau lagi berbuat dosa seperti zina, bohong. Namun saya aneh, kadang otak saya ini seperti bicara sendiri, seperti ada suara dalam pikiran saya. Misalnya saya jadi makmum, saya melihat Pak Imam, tiba-tiba dalam pikiran saya ada suara. Emang Bapak ini bisa ya jadi imam? Padahal saya tak mau berpikir macam itu. Saya sudah istighfar, pikiran itu lewat sendiri Pak Ustaz. Saya sih merasa ini bukan bisikan setan, tapi terjadi pada diri sendiri. Banyak-banyak baca sebelum sholat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswanas, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi. Ini belum ada apa-apanya nih. Saya ketemu di kepulauan, ibu-ibu datang bisikan Pak Ustaz mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Menggigil saya Pak Ustaz, bagaimana? Ini setan. Maka diruqyah. Oleh sebab itu kita banyak-banyak zikir, diusir dia. Allazi yuwaswisu fi sudur. Dia tak berbisik di sini, sudur. Maka usir dia dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usir dia dengan zikir. Banyak-banyak zikir. Sampai akhirnya dia hilang. Ditolong malaikat. Ujian lebih berat daripada ujian nyata. Menolak khamar bisa, menolak zina bisa, tapi saya ingin bertanya Ustaz, kertas terakhir. Akhir-akhir ini saya insya Allah terus sholat 5 waktu. Semuanya saya laksanakan di masjid. Hanya subuh saja yang tidak Pak Ustaz. Tapi mengapa setiap sholat pikiran saya selalu memikirkan yang tak baik Pak Ustaz? Apakah sholat saya diterima Allah? Kalau antum sedang sholat, pikiran antum melayang-melayang, itu artinya antum masih hidup. La'uwiyannahum, akan kubelok-belokkan pikirannya, madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad. Makanya sholat itu antum ucapkan, didengar telinga, membantu antum. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati, sami'allahu liman hamidah. Kalau imam, antum dengar bacaan imam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, antum ikuti. Kalau pas kebetulan sholat sendiri, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, nah terus udah agak-agak lari dia ke pinggir, udah mau naik trotoar, baik, agak jauh dulu lah, naik lagi ke atas. Jangan naik ke tiang listrik. Makanya takbir itu takbir intikal. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala.